Baik, suara saya terdengar kan? Halo anak-anak. Terdengar, Pak. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Halo? Nihil, Pak. Masuk semuanya. Nah, untuk materi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang teks cerpen. Nah, di sini anak-anak sudah ada yang tahu tentang teks cerpen? Saya, Pak. Apa? Ya. Ya, gimana Mas Gale? Halo Mas Gale, gimana? Halo, Mas Gale? Ya, Pak. Teks cerita pendek, Pak. Ya. Oh iya. Nah, di sini ada yang tahu dengan pengertiannya? Di sini ada yang tahu pengertian dari teks cerita pendek tersebut? Halo? Nah, kalau belum, saya jelaskan dulu. Pengertian dari teks cerita pendek atau disingkat yaitu cerpen. Cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki salah satu konflik dalam ceritanya. Berbeda dengan novel maupun novelet, cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Umumnya, sebuah cerpen terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata di dalamnya. Karena keterbatasan tersebut, cerpen akan memiliki atau lebih fokus pada suatu alur atau plot, karakter utama, dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta menyelesaikan masalah yang ringkas dan efektif. Selanjutnya masuk ke unsur kebahasan dari teks cerpen. Aspek atau unsur kebahasan dari teks cerpen yang pertama yaitu kalimatnya banyak yang bermakna lampau. Hal itu ditandai dengan kata-kata seperti saat, telah terjadi, ketika itu, dan beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya, untuk nomor 2, banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya seperti mula-mula, sebelumnya, kemudian, sejak saat, setelah itu. Yang ketiga, yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya mengobati, menghindar, menangis, menyuruh, melompat, dan menghindar. Lanjut, nomor 4, yaitu menunjukkan kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung menceritakan perkataan seorang tokoh oleh pengarang. Yaitu misalnya menceritakan tentang menuturkan, mengungkapkan, mengatakan, dan menyatakan. Untuk nomor 5, yaitu pikiran dan perasaan tokoh banyak digambarkan dengan menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu. Contohnya yaitu berharap,
mengalami, merasakan, dan menginginkan. Itu yang terakhir dari nomor 6, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik maupun tanda kerja yang menunjukkan ukuran langsung. Contohnya yaitu ditulis tanda petik 2, habis kemana saja kamu, dan diakhiri dengan tanda petik 2 juga. Selanjutnya masuk ke struktur dari teks cerpen. Struktur dari teks cerpen terdapat 6 struktur, yaitu meliputi yang pertama abstrak. Abstrak memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan oleh penulis, yang yaitu bersifat apa itu, boleh tidak atau iya, yaitu opsional. Yang kedua, orientasi. Orientasi memperkenalkan tokoh dan latar belakang cerpen. Latar yang dimaksud dapat berupa waktu, suasana, atau juga tempat. Contohnya seperti pada zaman dahulu kala, Alkisah, dan Syahdan. Yang ketiga masuk ke komplikasi. Komplikasi yaitu menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di bagian ini terdapat atau munculnya konflik cerita, yaitu instrik. Di bagian ini juga kita bisa menentukan watak atau karakter asli dari tokoh-tokoh yang bermain di dalam cerpennya. Selanjutnya masuk ke evaluasi. Evaluasi memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan peleraiannya. Di bagian evaluasi ini juga menunjukkan clue-clue atau awal ditemukan solusi masalah, namun di bagian ini juga masih belum mereda. Yang kelima yaitu masuk ke resolusi. Resolusi merupakan konflik yang sudah bertemu dengan peleraiannya, dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang dibangun. Bagian resolusi ini berisi tentang penyelesaian jalan keluar dari yang kita temukan. Titik meredanya masalah atau anti klimaks yang kita temukan di bagian resolusi adalah bagian penting yang paling ditunggu oleh pembaca. Karena di bagian ini, watak baik biasanya akan berada di posisi yang menguntungkan atau sebagai pemenang. Yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerpennya. Pada bagian koda ini, yaitu merupakan nilai moral yang bisa kita ambil dari suatu cerita. Koda biasanya dapat ditentukan setelah kita membaca keseluruhan teks cerpen. Namun, bagian koda ini bersifat opsional juga, boleh disertakan atau tidak. Nah, dari struktur dan aspek kebahasaan di atas, ada yang masih belum paham? Mas Haji? Mas Haji bisa menjelaskan dari pengertian dari teks cerpen? Mas Haji? Halo? Ini tidur semua ya? Pak, mungkin enggak masih kendala sinyal, Pak. Apa? Kendala sinyal? Mas Dos bisa menjelaskan pengertian dari cerita pendek itu, pengertiannya? Gimana Mas Dos? Sudah paham? Alhamdulillah sudah, Pak.
Coba Bapak mau tanya. Untuk cerpen itu terdiri berapa kata, Mas Yos? Cerpen minimal terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata, Pak, di dalamnya. Ya, benar. Selanjutnya Mas Haji, katanya terkendala sinyal. Untuk aspek atau unsur kebahasanya bisa dipahami. Kalau belum paham bisa dibaca Ya. ulang. Halo Mas Haji. Mohon maaf, Pak. Suaranya putus-putus. Ya, gak apa-apa. Mas Haji sudah paham? Sudah, Pak. Oh iya. Nah, berhubung kita waktunya cuma sedikit, Bapak juga mau ada acara, anak-anak saya beri tugas yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasan cerita pendek berikut. Tolong untuk Mas Haji bisa di SS atau screenshot. Baik, Pak. Sudah. Nah, nanti Ampun, Pak. apa itu PPT-nya saya share di grup WA ya. Iya, Pak. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Sampai di sini, sampai bertemu kembali di pekan depan. Semoga anak-anak minggu depan bisa bertemu kembali dan keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.